Dan sore ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Minggu lalu saya berkhotbah di tempat ini. Kalau ibu tidak lupa, kita menekankan tentang pembapaan. Bilang pembapaan. Pembapaan itu berarti ada proses peningkatan. Kalau kita mengacu kepada 1 Yohanes pasal yang kedua, dari ayat 12 sampai dengan 14, itu menceritakan, Yohanes menceritakan dua pentahapan. 12 sampai dengan 14, di situ berbicara proses seorang anak sampai kepada bapak. Setelah itu Bapak Ibu lihat ya, saya nggak buka ayatnya karena minggu lalu saya sudah bahas. Di ayat yang ke-15, 16, 17 itu sangat amat penting. Kita akan masuk ke dunia yang sangat mengerikan menurut Alkitab. Dan ada satu kalimat di situ dikatakan, jangan mengasihi dunia. Orang yang mengasihi dunia adalah orang yang tidak mengerti akan isi dunia. Lalu pertanyaannya, kalau gitu kita tidak boleh pakai barang-barang dunia dong. Bukan begitu. Ini juga barang dunia Bapak Ibu. Mic yang saya pakai juga barang dunia. Teknologi dunia. Nggak boleh dong. Boleh. Tapi jangan bergantung kepada dia. Dia alat kita pakai. Jangan gara-gara ini berantem. Masuk ke gereja nggak punya mic model gini. Ah kuno gereja ini cocoknya jadi sekolahan saja. Nah itu masalahnya. Maksudnya begitu. Makan nasi juga barang dunia. Makan nasi itu baik. Tapi bergantung sama nasi baik enggak? Saya mau tanya Bapak Ibu, nasi itu makanan pokok atau sekadar makanan? Hah? Makanan pokok. Kalau nggak makan mati toh. Kalau pokok ya. Indonesia memang itu makanan pokok, sembako namanya juga. Tapi saya di luar negeri nggak pernah ketemu nasi. Yang ketemu gandum. Loh kok nggak mati mereka? Lebih gede lagi orangnya. Ya, makan nasi itu makanan. Bukan makanan pokok. Yang makanan pokok adalah makanan. Harus makan itu pentingnya ya. Nasi itu adalah pilihan. Boleh atau tidak. Kalau saya katakan jangan bergantung kepada nasi, maksudnya begini, satu ketika nggak ada nasi, ayo. Oleh suatu keadaan. Kita nggak ketemu nasi itu. Yang ada cuma jagung, gimana? Lalu kita bilang, nggak mau, saya mau makan nasi aja. Tuh doa sama Tuhan, tolong berikan saya nasi. Tuhan nggak kirim nasi, kirim jagung. Terus matilah ya, karena nggak makan nasi kan mati kan? Bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya minta nasi nggak dikasih? Coba dikasih jagung. Dia bilang kan di surga itu ya tidak kena nasi, tidak kena jagung. Yang kena ada apa? Damai sejahtera. Ya, kan di surga nggak ada darah dan daging. Oke, kita tidak usah singgung sana pembapaan. Itulah sebabnya sangat penting bahwa fase jangan mengasihi dunia itu adalah orang yang sudah dewasa. Untuk mencapai dewasa haruslah dari roh anak, roh muda, dan roh bapak. Kekristenan kata bapak bukan dilihat dari usia, bukan faktor lahir, tapi faktor pemahaman nilai kebenaran. Karena itu Rasul Yohanes katakan, aku menasehati engkau, dia menulis surat ya, suratnya kan nasihat. Aku menasehati engkau anak-anak, supaya kamu mengenal Bapa. Setelah kamu ditebus dari dosa, maka engkau harus mengenal Allah. Ada dua pentahapan. Pengenalan akan Allah harus telah lunas dengan dosa. Artinya sudah lepas dari dosa, ngalami kelepasan. Karena itu sangat amat penting ikuti
New Life in Christ, NIC. Di situ Anda diajarkan bagaimana kita mengalami kelepasan dari dosa. Kalau dosa ini nggak dilepaskan, maka kita nggak akan pernah dewasa, bahkan nggak pernah lahir kembali. Akibatnya kita akan mengasihi dunia. Kalau Anda baca Alkitab, di situ dikatakan dunia sedang lenyap. Betapa bahayanya kehidupan dunia akhir-akhir ini. Saya tidak berprestasi, saya juga tidak mau menceritakan terlalu panjang karena khotbah saya bukan itu isunya. Tapi jelas dunia itu sangat berbahaya. Untuk itulah kita perlu ada namanya tingkat kedewasaan di situ, mengenal Bapa. Ketika kita mengenal Bapa, status kita sudah menjadi seorang Bapa. Karena pengenalan lama-lama terjadi impartasi. Kita semakin mengenal Bapa, lama-lama kita pasti mirip Bapa. Tapi kalau kita cuma mengenal ibu, lama-lama jadi ibu. Kalau wanita jadi ibu nggak apa-apa, kalau pria jadi ibu gimana? Jadi keibu-ibuan dong. Bukan begitu Bapak Ibu. Kata pembapaan di sini adalah Bapa di sorga, bukan berbicara tentang gender. Gender ya, gender. Masih bisa ikuti saya ya. Gender, bukan berbicara soal jenis kelamin. Tapi soal nilai hakiki spiritual. Bapak dan ibu atau pria wanita kalau sudah mempunyai nilai kedewasaan maka disebut seorang bapak. Itu pengenalan. Harus mengenal terlebih dahulu. Minggu lalu kita bahas di situ Bapak Ibu. Karena ada tahapan tuh setelah mengenal Bapak baru tuh penyembahan kita seperti tadi itu. Jadi seorang imam. Kenapa? Fungsi daripada imam itu adalah perantara. Ya, berdiri di tengah kehidupan antara dua dimensi. Dimensi ilahiyah dan dimensi lahiriah. Ditemukan dalam sebuah dimensi disebut apa? Hadirat Allah. Nah, di situ terjadi ledakan ilahi. Sering kali saya sebut apa? Divine connection akan membuat namanya divine explosion. Ledakan-ledakan ilahi menghasilkan nilai-nilai kehidupan. Apa itu? Kesembuhan, sukacita, damai sejahtera. Terlalu banyak kalau mau disebutkan Bapak Ibu. Itu kalau udah dewasa. Lah kalau anak-anak paling banter banting pintu, teriak-teriak masuk kamar. Yang ada cuman hanya teriak-teriakin orang lain. Coba lihat sifat anak-anak gimana kalau lagi marah. Ya, kalau diminta sesuatu nggak dikasih. Dia teriak, "Papa mama jahat!" Banting pintu, cak, dalam dia. Betul kan? Nah, sering dengar yang seperti itu. Nah, itu sifat anak-anak. Dan kadang-kadang kekristenan walaupun sudah gede gitu. Cumanya bisa marah-marah lalu lari. Close dia bilang. Dia pikir dia menang. Padahal dia menampakkan dirinya anak-anak. Dan dia ada di tengah dunia yang sedang sirna. Ya, bukan Erna, sirna. Hati-hati, Erna masih pendeta. Kalau sirna, Amsyong. Nah, kata kuncinya apa? Pengenalan Bapak mengenal. Kalau kita mengenal Bapak, makin lama serupa dengan Bapak. Seorang sahabat saya, ya kami sama-sama karena dia dari Mahagajaya, tahu ya. Jadi calon militer. Itu gagah banget gitu loh ya. Gagah banget. Satu hari dia bilang sama saya,
Karena dia panggil saya Tony, dia bilang, Ton saya udah capek mau jadi, dulu kami sama-sama sales sih sebetulnya. Saya mau jadi captor, mau cukur rambut. Ya sudah kami pisah, dia pergi belajar. Nggak tahu berapa tahun sih saya lupa. Waktu saya pulang rumah saya Kelapa Gading, saya lihat ada hari salon, namanya Pak Hari kan, Hari Salon. Saya bilang sama istri saya, kita mampir, jangan-jangan dia buka salon. Iya, begitu saya sampai, saya lihat dia lagi ada di dalam, dia keluar. Ya, aku bilang, bro, aduh gimana kabar Pak Tony? Ya ampun, dulunya gagah, sekarang berubah. Lah tiap hari mengenal ibu-ibu. Jadi punya gawat. Ini hanya cerita aja ya, jangan ambil hati ya, jangan ambil di hati. Ya kita perlu untuk mengenal Bapak, menjadi serupa dengan Bapak, sehingga kita naik tingkatan menjadi imam, berkonek ya, jadi connect dengan Allah, barulah menjadi seorang raja, pemimpin. Wah luar biasa Bapak Ibu. Kalau udah jadi seorang pemimpin, maka kita masuk di dalam masuk di dalam gerakan Tuhan, karena kita punya iman. Seorang pemimpin yang pertama harus memiliki iman. Sama-sama bilang iman. Nah yang kedua, kita bukan hanya punya iman, tapi kita punya impian. Buat apa punya iman, teriak-teriak di gereja, ya rajin ke gereja tapi nggak punya impian. Nah itu juga nggak ada gunanya tuh. Kita kalau udah punya iman yang benar, Tuhan akan bukakan impian. Kemana kamu? Difungsikan. Wah luar biasa. Difungsikan di gereja, difungsikan di rumah tangga, difungsikan di masyarakat, dan difungsikan untuk berfungsi. Ya. Nah kalau sudah punya impian, gak cukup Bapak Ibu. Kita juga mampu mengeksekusi. Impian itu banyak. Ada orang bilang impian siang bolong, nggak bisa kerjain, ngapain? Saya mau ini, mau itu. Nggak masalah, silakan omong saja. Tapi orang yang beriman, kalau punya impian, dan dia pasti akan apa? Dia akan punya ilmu. Karena apa? Impian dari Tuhan akan meningkatkan nilai untuk belajar. Hatinya cerah, rohnya cerah, jiwanya cerdas, tubuhnya cekatan, cemerlang. Seperti siapa? Daniel. Kata kami orang Jakarta, saban hari jiwanya melekat kepada Tuhan. Rohnya luar biasa, tubuhnya, Bapak Ibu, singa aja nggak doyan. Ya, itu gambaran. Ya, singa aja nggak doyan dan dia nggak doyan dosa. Nah kan beda. Kalau kita doyan dosa, singa doyan kita. Singa itu gambaran dunia. Orang yang doyan dosa, maka dirinya adalah menjadi mangsanya singa. Singa doyan dia. Waktu dia dikeluarkan dari gua singa, ya kan? Dia bilang apa? Ya rajaku, aku tidak bersalah pada Allahku, juga tidak bersalah kepada Tuanku Raja. Nah, orang yang memiliki integritas itu, dia baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan sesama. Bukan itu saja Bapak Ibu, orang yang punya ilmu membuat seluruh kerajaan bersuka cita. Tanya samping kiri kananmu, apa yang kau lakukan untuk sesamamu? Bersuka cita atau bergelisah oleh kamu? Nah itu minggu lalu Bapak Ibu, karena saya tahu ada sebagian nggak hadir kan. Lalu yang berikutnya apa? Integritas. Kekristenan atau kehidupan yang terpenting adalah integritas. Iya, kata iya. Baru ketemu dia, barangkali belum pernah ngelihat cowok ganteng. Barangkali belum pernah lihat cewek cantik. I love you, lap sana lap sini. Langsung dia tembak sana tembak sini. Besok lagi lupa dia.
Hari ini bilang I love you, besok dia lupa. Itu namanya tidak integritas. Orang yang berintegritas begitu mengucapkan kata iya adalah iya. Kendati pun resikonya dia harus tanggung jawab. Namanya ada konsekuensi logis kalau Anda berkata iya. Maka itu Bapak Ibu bilang amin, itu ada konsekuensi logis ya. Sorga mencatat. Nah itulah pembapaan. Dan malam ini kita lanjut sesi berikutnya. Baca lagi ayat ya sama. Sorry. Nah dia ini. Boleh Bapak Ibu perhatikan saya membacakannya. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 11 masih sama ayatnya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, ini namanya pembapaan. Minggu lalu kita bahas banyak di sini. Pembapaan itu sebetulnya adalah simbol keluarga. Ya. Telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Itu doktrin gereja kita. Tujuan daripada pembapaan supaya ya kita mempunyai nilai hati yang teguh dan caranya adalah one on one. Oke. 12-nya berkata, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu, minggu lalu kita berbicara tentang pembapaan, ambil dari ayat seperti Bapa, diambil dari ayat ini kalimat dari seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Itu yang menjadi pembahasan kita dan saya terminologikan keluarga adalah kerajaan Allah. Kan topiknya itu. Nah malam ini dari ayat yang kita baca, kalimat mana yang saya keluarkan untuk kita share? Kalimatnya yang ini. Ya. Menasehati kamu. Peran Bapak atau pembapaan sifatnya apa? Menasehati kamu. Bilang sama samping kiri kananmu. Peran Bapa menasehati kamu. Bilang lagi sama sampingnya, hari ini pengkhotbah lagi nasihati kamu. Kalau kena tusuk, bilang kamsia Pak Pendeta. Kalau kena dicubit, nasihat kan kadang-kadang ditepuk-tepuk. Iya enggak? Coba kadang ibu-ibu nasihatnya, lu gimana sih? Ah, dicubit sedikit. Ya, sakit enggak? Sakit. Tapi cubitan itu sebetulnya bukan tujuan membuat Anda menderita. Buat Anda mengerti bahwa ada tanda cinta. Orang pacarannya begitu. Ya, yang dipegang hidungnya, kau mancung deh, kamu mancung deh. Lama-lama kesel dia. Lu boleh bilang mancung, tapi jangan ditekan-tekan dong, ini buatannya belum selesai nih. Keridinya juga belum lunas. Ada yang seperti itu, begitu dipencet langsung belok lagi. Nggak tahu di hidung apa. Peran pembapaan menasehati itu menjadi topik kita malam ini. Peran pembapaan itu menasehati. Malam ini kita akan banyak berbicara tentang apa? Nasihat. Peran Bapa itu peran Allah. Ya, kata peran pembapa ini peran Allah. Kenapa? Isu kita Bapa itu adalah Allah. Karena kita ini anak Allah kan, kita keluarga Allah. Jadi kita bukan bicara tentang personal, tapi kita bicara komunal. Kita tidak bicara ya pribadi, tapi kita bicara satu kelompok besar. Setiap orang yang percaya Tuhan disebut apa? Halo? Setiap orang yang percaya Tuhan disebut apa? Lahir baru. New life. Kita disebut apa? New life generation. Generasi lahir baru. Itu adalah satu template
atau platform gereja kita. Hidup orang-orang yang disebut generasi lahir baru, generasi Psalm 21. Ya, kemarin ada conference internasional yang ke-8 dari USA, saya ikuti, namanya Empower 21. Kalau kita Psalm 21. Saya nikmati penyembahan orang-orang bule sepanjang hari. Khotbahnya sedikit tapi nyembahnya luar biasa. Saya bilang sama Nyak, kalau ini ada di gereja mantap. Ya. Terus kalau saya ngomong kalau ini ada di gereja mantap, kira-kira premisnya apa nih? Premisnya kan kayaknya nggak ada ya. Kalau ada di gereja mantap kan, berarti kagak ada dong, betul nggak? Premisnya begitu loh. Tapi ternyata salah saya. Tadi kita ngalami, ya, mungkin nggak pikir kok sama ya, kayak di Empowered 21. Percis, lagunya sama, gayanya sama, ya, penarinya nggak 21. Number 2 udah jadi presiden. Bukan, nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan, nggak tahu kenapa mereka pakai nomor 2. Jadi itu kita ngalami. Sebetulnya tadi saya berharap diterusin lagi lah. Nggak usah khotbah saya, doa saja gitu. Ya tapi ya bersyukur mereka berani ya namanya long road. Ya long road worship. Ya nggak biasa. Sebetulnya dilanjutkan lagi. Si bule bisa sampai 1 jam. Ya 1 sesi 1 jam. Ya sepanjang hari. Menyembah terus. Apa sebab kita menyembah? Menyembah itu menyembah ada 2. Menyembah bersifat secara ritualitas agama, ya sekedar sembahyang, nyanyi-nyanyi. Tapi penyembahan yang benar bukan ritualitas agama, tetapi spiritual. Ya, namanya spiritual. Ada sebuah pengalaman, ada sebuah perjumpaan roh bersama dengan Tuhan. Itu yang luar biasa. Karena Allah kita kan bukan Allah yang hadir di tempat. Allah kita tidak hanya hadir, kalau dulu hadir di tabut perjanjian, di gunung, di Yerusalem. Tapi Tuhan katakan saatnya tiba bukan lagi, tapi Allah itu roh. Berarti maha hadir. Hadir di sini enggak? Hadir di saat Anda percaya. Di saat waktu Anda percaya menyembah, Anda memang tidak lihat, kita memang tidak lihat Allah. Tapi bukan berarti Allah tidak ada. Kita terus menyembah, kita ngalami dia. Membuktikan Allah itu ada, akan lihat perubahan sikap perilaku kamu. Kalau kita menyembah Tuhan belum berubah pribadinya, dulu Kristen sekarang juga Kristen gitu-gitu aja. Dulu ngambek sekarang bukan ngambek lagi, lebih kacau. Itu bukan Kristen itu, bukan penyembahan. Itu namanya apa? Namanya ritual saja. Tapi kalau kita ini ke Kristen yang benar, dulu kita baru bertobat, kita diajari, dinasehati, kita ngalami Tuhan. Semakin hari kita semakin mirip Tuhan. Berubah tuh dari jemaat bisa jadi pelayan, bisa bersaksi. Ya, saya menghasilkan berapa banyak tuh murid udah jadi pengkhotbah tuh kayak Erna tuh dulu. Datangnya aja masih pakai celana pramuka itu, baju pramuka. Ya kan? Jadi dia seorang pendeta, penatua lagi ya di gereja. Gideon juga sama, datangnya dulu juga kurus kering gitu. Ani juga lihat dia nggak suka gitu-gituan. Terang-terangan aja gitu. Tapi ketika dia ngalami Tuhan lama-kelamaan, jadi tuh orang seperti itu. Walaupun botak tapi tetap aja keren gitu. Ya sama kayak pengkhotbah juga sama gitu ya. Banyak di sini ya. Ya. Johan juga sama tuh. Dulu datang saya masih tahu pakai motornya, masih pakai motor pink. Saya dulu bayangin, kenapa pink ya motornya? Pink ya? Pink atau ungu? Dia datang ya, waktu itu tahun berapa? Tahun 90-an itu. Ya, udah gitu jadi ikut choir, singer. Ya, sekarang jadi pengkhotbah, jadi tim misi saya. Jadi pendeta, ada Atat, ya, ini Sumadi dah. Bisa cuma jual sayur. Ayo, kacang panjang, kacang pendek di pasar itu ya.
Ya gitu-gitu bos loh ya. Kacang panjang, kacang pendek, mobil apa? Wih, jual mobil juga dia. Ya parkir di sini. Dia pelan ngalami namanya apa? Ngalami mutasi terus. Jadi pembicara, jadi pendeta. Dan ada yang sudah saya utus dia ke pedalaman buka gereja. Anda lihat beberapa gereja di pedalaman dan mereka tidak dikasih uang, tapi mereka menghasilkan bagaimana melayani karena Tuhan di dalamnya. Yang dikasih uang malah balik lagi. Masih banyak Bapak Ibu kalau saya mau cerita. Itulah orang-orang yang ngalami Tuhan. Bilang sama sampingnya, kapan giliran kamu? Bukan cuma hanya duduk di bangku. Boleh nggak? Boleh sih. Cuma kalau duduk-duduk terus lama-lama bangkunya bilang sama kamu, kapan lu mau berfungsi? Sedikit pesan sponsor. Nah, peran pembapaan menasehati melalui apa? Kebenaran. Pertama apa? Kebenaran. Kebenaran apa? Tuhan akan menasehati kita melalui apa? Kebenaran Alkitab. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu sampai jam sekarang hari ini, siapa yang sudah baca Alkitab? Bagus ya kalau Anda yang sudah baca Alkitab. Kalau Anda nggak baca Alkitab, minimal baca renungan saya lah. Siapa yang udah baca renungan saya? Minta ampun deh, yang nulisnya udah doa, udah renung dikirimin, dicuekin lagi. Bilangin sama sampingnya, dosa loh. Nah ini penting nih Bapak Ibu, saya berikan sebuah contoh sederhana. Peran kebenaran itu, peran Bapak itu kan menasihati kita. Bapak Allah itu selalu menasihati kita. Supaya apa? Supaya kita mencapai maksud ilahinya dia. Itu intinya gitu Bapak Ibu. Maka itu peran keluarga juga sama menasehati. Ya, peran keluarga, peran gereja juga menasehati gitu loh. Nah, salah satu untuk menasehati kita yang sederhana tapi biasanya dilupai. Saya mau tanya siapa yang sudah makan nasi? Semua udah makan ya? Nasi dari apa? Dari beras. Betul ya? Beras dari apa? Padi. Padi dari mana? Dari Pak Tani. Pak Tani nanam atau pungut? Tanam proses enggak? Saya mau tanya, Bapak, Ibu hari ini sampai sekarang udah makan kan? Makan apa? Makan nasi dari Pak Tani. Berdoa enggak untuk Pak Tani? Ayo. Kualat loh. Ada yang jemur siang dan malam, tahu nggak bikin itu nanam. Oh kan saya udah beli, udah bayar. Dia kan memang dilahirkan untuk itu. Nah itu dia orang sombong. Saya punya guru bilang, Ton, orang yang punya duit cenderung sombong. Saya pikir iya ya. Tapi saya dulu nggak ngerti. Benar juga. Kadang-kadang kita pikir kita punya duit, kita belanjakan sesuatu, kita pikir itu hak kita. Kita nggak pernah tahu yang melakukannya. Kadang-kadang kita berdoa, maka Alkitab katakan, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kalau toh kamu berdoa hanya memenuhi nafsumu sendiri kan, kata Yakobus. Contohnya apa? Begitu mah ada di piring, ada di meja, nasi sudah ada. Tuhan terima kasih untuk nasi. Terima kasih Tuhan, berikan aku menikmati makanan ini biar aku lebih selera untuk makannya. Semua kan aku. Jangankan untuk memberkati Pak Tani, terkadang untuk yang masaknya aja kamu nggak doakan. Pernah nggak? Tuhan terima kasih untuk Mbok saya yang sudah cuci beras, udah piringkan udah buang itu namanya beling kecil-kecil ya, sampai tangannya kena waktu cuci beras. Tuhan berkati dia, Tuhan berkati juga untuk mama, untuk papa yang mengelola, untuk yang membelinya. Pernah nggak doa begitu? Kita nggak pernah lakukan itu, sederhana sekali. Itu perlu nasihat toh. Kamu tidak tahu yang lakukan ini akan terjadi apa. Nah, pagi tadi saya pinjam ini, ya. Ada seorang sahabat kita, ya, istrinya bikin kue. Memang dia bikin kue, kelihatannya dia cari duit, sebetulnya bukan cari duit. Itulah
Fungsinya dia buat kue untuk melayani orang-orang yang memang membutuhkan kue itu. Baik ulang tahun, baik untuk ini dan untuk itu. Dan dia buat kue itu. Itu adalah bagian dia, bagian kita beli. Sebetulnya Bapak Ibu kita kalau beli barang sama dia, kalau kita berdoa berarti juga buat dia kan ya. Nah ceritanya begini. Sekali waktu dia dapat pesanan kue banyak, lalu dia bikin kue. Sampai agak malam, sore lah ya. Bahannya kurang. Katanya sih buat ulang tahun. Nah dia perlu selesaikan. Lalu dia keluar pergi belanja. Nggak jauh dari tempat dia ada anak muda balap motor. Nabrak dia. Dan kena palanya. Udah kalau saya ngomong ngeri lah. Intinya hari ini sudah proses pengoperasian di ICU. Doakan itu orang. Ya, itu sahabat kita, ya, istri dari saudara kita dan dia juga jemaat sini, ya. Dia bikin kue. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu. Maka itu apa yang kau terima? Berdoa. Duduk bangku, Tuhan terima kasih buat bang. Terima kasih yang susunnya. Terima kasih juga yang membersihkannya. Itu doa yang punya hati Bapak. Kita cuma buat apa? Tuhan jauhkan saya dari paku. Paku jauh dari pantat, tapi masuk ke hati lagi nanti ya kan. Ini nasihat Bapak Ibu ya, saya berikan contoh-contoh sederhana. Oke, paham Bapak Ibu? Itu salah satu contoh. Nasihat untuk apa? Nasihat untuk satu ini, mengerti kehendak Allah. Bilang, mengerti kehendak Allah. Peran gereja, peran kebenaran, peran keluarga menasehati kita supaya mengerti apa? Kehendak Allah. Bapak Ibu mau mengerti kehendak Allah enggak? Mau enggak? Mau benar atau cuma hanya mau-mauan aja? Kalau mau-mauan aja ya udah kita doa perjamuan kudus ya. Kalau mau benar saya bukakan lagi slide berikutnya. Mau benar kan? Nah mengerti kehendak Allah ada maksud dan tujuannya. Nah ini dia maksud dan tujuannya. Kehendak Allah adalah ini. Nah ini kehendak Allah. Perhatikan ya. Allah menghendaki umat Allah yang ini disimbolkan Israel. Israel adalah pertama kali Tuhan turunkan perjanjiannya. Yang kita kenal namanya hukum perintah, 10 perintah Tuhan. Itu ditulis di hukum Sinai. Ya, apa hukum Sinai lagi? Hukum ini ditulis di Gunung Sinai oleh Allah sendiri, pakai tangan. Kalau Bapak Ibu punya iPad gini ya, ini namanya apa? Tablet ya. Nah, ini sudah ketinggalan zaman sebetulnya. Zaman dulu ya, Tuhan tulis 2 tablet buat Musa. Namanya lo batu, itu tablet, coba bahasa Inggrisnya lo tablet. Yang nulis itu Tuhan, pakai tangan. Kan kita sekarang pakai tangan kan ya, dulu udah ada, kita ketinggalan zaman sebetulnya. Tuhan sudah lakukan itu. Apa yang ditulis? Nah ini yang ditulis nih. Ini yang diajarkan, ini kehendak Allah harus diajarkan. Perhatikan kalimat demi kalimat. Inilah perintah, ya ini ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan. Musa mengajarkan perintah Tuhan ya. Alamu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Itu kehendak Allah supaya kita takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Siapa yang mau umur panjang? Harus dinasehati dan diajarkan. Bagaimana cara mengajarkannya? Maka dengarlah hai orang Israel. Bapak Ibu, kalau ini ditulis hai orang Israel, sebetulnya kita ini orang Kristen memakai kitab mereka. Sesungguhnya ini juga sedang datang kepada kita. Harusnya saya gini, hai jemaat Sam 21. Kan begitu. Nanti kalau saya ngomong itu mengubah firman.
Ya, anggap saja nasihatnya seperti itu ya. Dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bilang apa? Enggak ada amin, dengerinnya aja dia bengong gitu. Udah lapar ya? Ini nasihat Bapak Ibu. Ini yang disebut 10 perintah Allah. Apa itu? Lanjut lagi. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah ini biasanya namanya Himel Israel. Shema Israel, Elohim Elohim Elohino, susah banget tuh. Elohim Elohino Adonai Ehad. Maksudnya dengarlah Israel, Allah itu adalah Tuhan, Tuhan itu tunggal. Ini dihimurkannya. Oke, terus lagi apa maksudnya suruh kita dengar Tuhan itu Esa? Dan 5, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini pesan firman Tuhan, harus dan penting. Jadi ini menjadi kata kunci dan kata dasar harus diajarkan. Gereja kalau bicara pembapaan ini mesti diajarkan. Sebetulnya apa sih isinya? Ini isinya adalah dasar hidupnya manusia. Di Taman Eden Bapak Ibu tuh nggak ada namanya macam-macam, cuma satu, Tuhan dan manusia dan kehidupan. Tuhan itu kasih. Kalau boleh saya kata, 10 perintah Allah itu adalah seluruh isi Alkitab itu. Dari Kejadian sampai Wahyu diperkecil sampai tinggal satu kata, yaitu apa? Allah, yaitu kasih. Jadi kehendak Allah kita mengerti tentang apa? Hukum Allah yaitu kasih. Bilang kasih. Tidak ada kata lain Bapak Ibu. Jadi mengapa mesti begitu? Bapak Ibu sudah dengar kata apa? Kalau ke gereja paling banyak tuh, paling sering deh shalom. Ya kan? Di gereja sih banyak shalom. Udah keluar di luar gereja apa? Syalan loh. Cengir aja tadi. Udah shalom, tangan gue dipegang-pegang lagi. Kadangkala Jemaat Psalm 21 sih enggak, yang saya bilang Psalm 33. Ya kan? Shalom itu adalah love, kasih. Shalom itu menandakan hadirat Allah, kasihnya menyertai hati kita, damai sejahtera. Itu shalom. Itu namanya kasih. Nah karena itu Bapak Ibu, bahwa hidup ini cuma satu, kalau kita mau mengerti dari semuanya itu cuma satu, namanya apa? Love atau kasih. Mengapa penting? Kalau kita hidup kasih, pasti rumah tangga damai, gereja damai, dunia damai. Maksudnya apa? Contoh sederhana, kasih menutupi banyak apa? Dosa. Kalau Joni menyakiti saya, kesel banget saya sama dia. Menjadi musuh berbuyutan sama saya. Karena dia suka nyakiti saya. Entah dia tahu atau tidak tahu. Entah dia sadar atau dia sadar. Tapi saya rasakan. Sehingga buat saya merasa sakit. Timbullah ada kebencian buat dia toh. Kepada dia. Oleh karena kasih menghapus kebencian itu kan. Nah jadi gimana? Karena saya mengasihi, sekalipun saya sakit oleh perbuatan dia, saya
mengampuni dia. Kasih menutup doa, mengampuni dia. Kalau sebaliknya saya yang menyakiti dia jauhin saya, pokoknya banyak masalah, dia nggak mau ketemu saya, dia merasa bahwa saya nyakiti dia. Kalau saya tahu itu, maka dengan kasih apa? Saya minta ampun. Damai enggak? Damai. Kenapa ada keributan? Karena tidak punya Tuhan, cuma punya agama. Memanggil Tuhan cuma sekadar agama. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Keluar air mata sedikit. Itu karena kesedihan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, maka sesungguhnya kasih Tuhan ada di diri kamu. Musuh menjadi damai. Kita musuh pun diperdamaikan. Oke? Nah, terus lagi kita, ya. Ini sebetulnya kehendak Allah adalah kasih. Kenapa ini penting? Karena oleh kasih kita menuju kepada satu kesempurnaan Allah. Lanjut. Saya mesti selesaikan di sini. Supaya apa? Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Ajaran-ajaran, nasihat-nasihat supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kita ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Maksudnya apa? Kita dipanggil Allah lahir kembali sebagai generasi pewaris kerajaan Allah, dan tujuan dan pada akhirnya adalah dunia yang baru. Itu kekristenan Bapak Ibu. Sebetulnya kekristenan apa sih harapan Bapak Ibu? Hidup kekal kan? Ya Pak ya? Saya mau tanya, seberapa di antara Bapak Ibu pengen hidup kekal? Yang hidup kekal? Semua mau ya? Seberapa Bapak mau hidup kekal di sorga? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, selamat tinggal. Dan ini kadang-kadang orang berpikir hidup kekal itu di sorga. Sorga itu tempat Bapak. Hidup kekal, ya. Saya mau kasih satu pemahaman supaya Bapak mengerti. Bapak Ibu mengerti. Pernah baca nggak bahwa Tuhan Yesus waktu dia naik ke sorga, lalu dia akan datang lagi. Setelah datang balik lagi nggak ke sorga? Enggak kan? Enggak ada ayat mengatakan dibalik lagi, bolak-balik nggak ada itu. Yang bolak-balik mah yang sana. Ya. Sorga bukan tempat bolak-balik. Sorga itu tempat sucinya Allah. Waktu dia turun ke bumi ini, maka dia menyelesaikan tugasnya, dia masuk ke kerajaan 1000 tahun, tinggal di sana, tidak naik-naik lagi. Lalu yang hidup kekal di sorga ngapain? Yang ada Tuhan Yesus lagi. Buka sungai Yordan tuh di sana. Ya. Anda jadi penatuannya. Jadi sebetulnya hidup kekal itu di mana? Di mana Tuhan Yesus berada. Setelah dia datang ke bumi di kerajaan 1000 tahun, nanti dia akan turun Yerusalem baru dari sorga. Itu namanya apa? New Yerusalem. Dunia baru. Yang lama ini apa? Yang lama ini langit dan bumi seluruh unsur-unsurnya itu menjadi apa? Gehenom. Bahasa aslinya, bahasa Arab, Jahanam. Itu neraka. Neraka itu di mana? Di bumi ini nanti. Maka jangan mau Anda mau baca buku 40 hari di neraka. Neraka mana dia pergi? Setan bakar manusia. Enak aja setan dapat tugasnya siapa? Dari Tuhan bakar manusia. Dia yang justru mau dibakar. Kan ada-ada aja, dibaca lagi buku begitu. Halo, suka kan? Udah ada belum neraka? Kita tidak usah bahas ini. Tapi yang penting neraka itu, Alkitab katakan Gehenom. Ya, bukan Hades. Kalau Hades itu dunia orang mati. Oke, selesai. Nah, untuk apa? Ya, karena itu diajarkan supaya kita mengerti supaya kamu
hidup sesuai kehendak Allah, memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Nah, ini ayat yang sangat penting buat Bapak Ibu ketahui tentang kehendak Allah itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan Bapak Ibu supaya kita tidak ke Gehenom atau masuk mati kekal, ya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Kehendak Allah supaya Anda dan saya punya masa depan, itu kehendak Allah supaya apa? Supaya apa? Supaya hidup kekal. Bilang sama sampingnya, hidup kekal, kekal Bapak Ibu. Hidup kekal, bilang sama dia. Bagaimana kamu dan saya bisa memperoleh kehidup kekal? Karena begitu besar kasih Bapa. Ya kan? Pertanyaan yang penting adalah bagaimana Bapak Ibu mendapatkan hidup yang kekal itu. Memang kehendak Bapa di surga supaya kita hidup kekal. Bagaimana kita mendapatkannya? Halo? Karena kasih Bapa kita punya, ya. Karena kasih Bapa kita diberi. Lalu bagaimana kita mendapatkannya? Kita mesti apa? Mengasihi Bapa. Jadi bagaimana kita mengasihi Bapa? Apakah cukup cuma nyanyi? Aku mengasihi Yesus dengan... Bukan, apakah seperti itu? Jadi karena kasih Allah Anda diberikan hidup yang kekal, kita akan beroleh hidup yang kekal kalau kita mengasihi Bapa. Bilang, mengasihi Bapa. Siapa yang mau hidup kekal? Semua. Cara gimana? Bilang sama sampingnya, mengasihi Bapa. Siapa yang mau mengasihi Bapa? Lambaikan tangannya. Tinggi-tinggi dong, ini bukan 30 September belum. Ya, bilang sama sampingnya, selamat bertempur untuk mengasihi Bapa. Bagaimana mengasihi Bapa? Nah, ini ayatnya nih. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Selamat ya buat Anda mengasihi Tuhan. Mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Paham gak? Orang yang gak layak kasih adalah orang yang jengkel-jengkelin kita. Orang yang ngecewain kita. Orang yang nyakiti kita. Pertanyaan saya, siapa dia? Kan orang juga. Punya siapa? Ya punya Tuhan. Bapak kita juga kan? Kalau Anda punya adik, nyakiti kamu, terus kamu bunuh aja. Nggak gitu kan? Bapak kamu bisa marah, karena itu anak bapak kamu juga. Nah, kadang-kala kita kekurangan pemahaman seperti itu. Kenapa kekristenan kita tidak maju-maju sehingga akibatnya kita mengalami hukuman yang dikatakan oleh Yeremia pasal 29. Ya kan? Yeremia 29 lagi. Yesaya pasal 59. Sesungguhnya tangan Tuhan bukan tidak cukup panjang atau telinga Tuhan tidak cukup jeli untuk dengar. Yang jadi pemisah adalah dosamu. Kita merasa sederhana saja. Saya nggak suka sama itu orang. Sebel. Apakah dia itu orang tuh nyanyinya aduh doel banget. Itu masih mau dipakai sama babe. Bapak Ibu, dengan kita sudah mempunyai perasaan, hanya kita punya rasa aja, itu sudah dosa. Nah, itu terkadang kita mudah untuk menjudge orang lain. Kita kendati pun memang dia salah. Dia nyakiti kita, tapi kan dosa, apa kasih menutupi banyak dosa kan? Nah, itulah sebabnya dikatakan karena Tuhan menyerahkan nyawanya karena kasih. Nah, sekarang kita menyerahkan apa? Menyerahkan hak kita karena kasih. Hak kita untuk menuntut tapi kita nggak nuntut. Itulah hidup, itulah nyawamu. Nah, itulah sebabnya dikatakan demikian di dalam kitab Ibrani.
Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Alkitab fungsinya nasihat. Kadang-kadang kita lupa. Orang Indonesia adalah orang yang mudah melupakan. Ya. Tapi sebetulnya ini masalah Anda boleh lupa. Konsekuensi hukum nggak akan bisa dilupakan. Justru paling bahaya kalau kita lupa. Karena kekristenan sejati adalah kesadaran hidup. Anak yang terhilang nanti di NIP biasanya itu dibahas. Kesadaran hidup mengubah seluruh eksistensi kehidupan orang itu menjadi berarti bersama Bapa. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saya mau tanya Bapak Ibu, hari ini saya sedang khotbah tentang nasihat. Rasanya gimana? Enteng atau berat? Aduh, kok begitu yang dikhotbahkan? Memang betul, nasihat itu seperti itu. Tapi jangan anggap sepele Bapak Ibu. Dan ini pertaruhannya adalah darah Kristus. Hidup Anda dan saya hari ini dan akan datang. Kalau di sini kita nggak beres, kekristenan kita cuma hanya simbol agama. Nah, yang terakhir kita mau deklarasi. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri, pemusik boleh di atas. Ini deklarasinya. Yuk sama-sama kita deklarasi yuk. Sudah perhatiin? Ada 3 ayat. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Selamat menjadi pewaris kerajaan Allah. Syaratnya apa? Bertobat.